Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fernando dengan NIM 2201011031, kelas Sistem Informasi 22A1, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di video saya ini saya akan menjelaskan materi yang telah ditugaskan kepada saya yang digunakan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 3 yang diampu oleh Ibu Sumarlinda. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menormalisasi sebuah database, yaitu database bengkel servis motor dari bentuk tak normal menuju ke normal 1, ke normal 2, dan ke bentuk normal 3. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana relasi antar tabel pada database bengkel servis motor, dan yang ketiga saya akan menunjukkan bagaimana bentuk diagram ERD pada database bengkel servis motor, dan yang terakhir saya akan membuat secara langsung bagaimana cara membuat tabel-tabel tersebut menggunakan CMD atau command prompt. Oke. Sebelum itu, di sini saya menggunakan app server dan saya tidak menggunakan SAM. Jadi saya tidak perlu mengaktifkan SAM karena app server otomatis sudah berhasil menghubungkan ke PHP MyAdmin. Oke, untuk pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah menormalisasi sebuah database bengkel servis motor. Pertama adalah bentuk tak normal. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu apa saja file-file yang terdapat pada database servis motor. Di sini terdapat ID kwitansi, perusahaan, nama cabang, telepon cabang, tanggal, jam, nama customer, telepon customer, alamat customer, keluhan. Kemudian ada nama spare part, harga, total, nama mekanik, alamat mekanik, nama kasir, dan alamat kasir, nopel, dan nama motor. Di dalam bentuk tak normal ini masih terdapat banyak kekurangan. Di antaranya adalah masih terdapat daerah-daerah isian yang kosong, dimana itu kita harus perlu mengisi isian yang kosong terlebih dahulu. Dan masih terdapat redundansi data, misalnya terdapat pada nama customer, telepon customer, alamat customer, dimana itu terjadi redundansi data atau data ganda, dan kita perlu menambahkan ID agar untuk menghilangkan redundansi data pada bentuk tak normal ini. Kemudian setelah bentuk tak normal ini, kita lanjut ke tingkat bentuk normal 1, dimana bentuk normal 1 ini sudah tidak ada isian yang kosong dan sudah menambahkan ID pada setiap tabel-tabelnya. Itu terdapat ID cabang, ID customer, dan terdapat ID spare part, ID mekanik, ID kasir, ID motor. Ya. Dan pada normalisasi bentuk 1 ini sudah tidak terdapat isian yang kosong dan sudah tidak terdapat redundansi data. Di sini masih memiliki kelemahan, di mana ini datanya masih panjang sekali dan bertumpuk-tumpuk. Kemudian kita lanjut ke tingkat bentuk normalisasi 2, di mana ini kita akan naik tingkat kita akan mencari ID unik pada file-file pada normalisasi 1, kemudian kita pisahkan tabel tersebut berdasarkan ID file yang unik pada tabel normalisasi 1. Kita masuk ke bentuk normalisasi 2, di mana tabel-tabel tersebut sudah berhasil dipisahkan berdasarkan ID file yang unik yang mewakili file-file selanjutnya. Di sini terdapat ID cabang, terdapat tabel cabang yang berisi file ID cabang, nama cabang, dan telepon cabang. Kemudian ada tabel spare part yang terdiri dari file ID spare part, nama spare part, dan harga. Kemudian ada tabel mekanik, terdapat ID mekanik, nama mekanik, dan alamat mekanik. Kemudian terdapat tabel kasir yang berisi file ID kasir, nama kasir, alamat kasir.
Dan kemudian ada tabel customer yang terdiri dari ID customer, nama customer, telepon customer, dan alamat customer. Kemudian terdapat tabel motor. Tabel motor terdapat file, ID motor, nopol, dan nama motor. Kemudian ada tabel kwitansi yang terdiri dari ID kwitansi, nama perusahaan atau perusahaan, tanggal, waktu, total, dan keluhan. Setelah bentuk normalisasi 2, kita lanjut ke tingkat yang terakhir, yaitu bentuk normalisasi ketiga. Di mana normalisasi ketiga ini kita akan membuat satu tabel tambahan, yaitu detail service. Di mana normalisasi bentuk ketiga menjadi tabel mekanik yang terdiri ID mekanik, nama mekanik, dan alamat mekanik. Kemudian ada tabel cabang yang terdiri dari ID cabang, nama cabang, dan telepon cabang. Kemudian tabel spare part terdiri dari ID spare part, nama spare part, dan harga. Dapat tabel customer yang terdiri dari ID customer, nama customer, telepon customer, dan alamat customer. Kemudian ada tabel motor yang terdiri dari ID motor, nopol, dan nama motor. Kemudian terdapat tabel baru, yaitu tabel detail service yang terdiri dari ID service, ID customer, ID spare part, ID mekanik, rating, dan ID motor. Kemudian terdapat tabel kwitansi yang baru, yaitu ID kwitansi, perusahaan, tanggal, waktu, ID service, total, dan ID kasir. Oke, berikut tidak ada setelah selesai saya menjelaskan bentuk normalisasi dari bentuk tak normal menuju ke normalisasi 3 dari database bengkel servis motor. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana relasi yang terjadi antar tabel pada database bengkel servis motor. Yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu tabel cabang yang terdiri dari ID cabang, nama cabang, dan alamat cabang sebagai PK, yaitu ID cabang. Kemudian ada tabel motor, ID motor, nopol, nama motor, PK-nya adalah ID motor. Kemudian ada tabel spare part yang terdiri dari ID spare part, nama spare part, dan harga, dan PK-nya adalah ID motor. Dan ada tabel customer yang terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, telepon customer, dan PK-nya adalah ID customer. Dan ada tabel kasir, ID kasir, nama kasir, alamat kasir, dan PK-nya adalah ID kasir. Dan kemudian ada tabel mekanik. ID mekaniknya ada ID mekanik, nama mekanik, alamat mekanik, dan PK-nya sebagai ID mekanik. Kemudian ada tabel kwitansi. ID kwitansi sebagai PK perusahaan, ID cabang adalah FK, di mana ini diambil dari tabel cabang yang sebelumnya ID cabang adalah PK dan berubah menjadi FK pada tabel kwitansi. Kemudian ada tanggal, jam, total, dan ID kasir. ID kasir sebagai FK, di mana sebelumnya ID kasir adalah PK dan berubah menjadi FK pada tabel kwitansi. Kemudian ada tabel detail service, di mana ID kwitansi berubah menjadi FK yang sebelumnya adalah PK pada tabel kwitansi dan berubah menjadi FK pada tabel detail service. Kemudian ID spare part yang sebelumnya adalah PK berubah menjadi FK pada tabel detail service. Dan ada ID customer yang sebelumnya adalah PK berubah menjadi FK pada tabel detail service. Dan ada ID mekanik yang sebelumnya adalah PK berubah menjadi FK pada tabel detail service. Dan ada ID motor yang sebelumnya adalah PK berubah menjadi FK pada tabel detail service. Dan ada keluhan dan rating. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bentuk diagram dari ERD pada database service motor, bengkel servis motor. Berikut adalah gambar dari diagram bengkel servis motor. Ini terdapat entitas customer. Di mana entitas customer terdiri dari atribut ID customer, nama customer, alamat customer, dan telepon customer. Di mana entitas customer membawa entitas motor. Di mana entitas motor terdiri dari atribut nama motor, nopol, dan ID motor. Kemudian entitas motor mendaftar ke cabang, di mana cabang terdapat atribut ID cabang, nama cabang, dan alamat cabang. Kemudian customer mengambil antrian. Kemudian antrian melakukan transaksi ke kasir,
di mana kasir terdiri dari atribut ID kasir, nama kasir, dan alamat kasir. Kemudian montor melakukan servis. Kemudian cabang menugaskan seorang mekanik yang terdiri dari atribut ID mekanik, nama mekanik, dan alamat mekanik. Kemudian kasir membuat kwitansi yang terdiri dari atribut total, ID kwitansi, perusahaan, tanggal, jam, ID service, dan ID kasir. Kemudian kasir mengirim ke servis, di mana terdiri dari atribut ID service, ID spare part, ID customer, keluhan, ID mekanik, rating, dan ID motor. Kemudian seorang mekanik melakukan servis, dan servis melakukan pembelian spare part, di mana spare part terdiri dari atribut harga, nama spare part, dan ID spare part. Berikut di atas adalah video yang saya jelaskan. Di atas adalah bagaimana cara menormalisasi database, menunjukkan langkah-langkah relasi yang terjadi pada tabel database bengkel service motor. Yang terakhir adalah diagram ERD. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel secara langsung menggunakan command prompt atau CMD. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat tabel dan mengisi values dan melakukan query pada database bengkel service motor menggunakan CMD atau command prompt. Pertama-tama kita perlu melakukan login terlebih dahulu, yaitu kita menuliskan alamatnya, yaitu cd:/app-server. Saya menggunakan app server, jadi saya menuliskan app server. Kemudian kita cd mysql, kemudian enter, kemudian cd bin, kemudian enter, kemudian mysql username ini adalah root dan passwordnya adalah 123456778. Kemudian kita enter. Oke, kita sudah berhasil masuk ke PHP MyAdmin-nya. Sekarang kita melakukan membuat database-nya dengan menuliskan create database bengkel service motor. Oke, untuk database bengkel service motornya sudah berhasil terbuat. Sekarang kita lihat terlebih dahulu apakah berhasil sudah masuk ke PHP MyAdmin atau belum. Menuliskan show databases. Oke, untuk bengkel service motornya sudah berhasil terbuat. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat tabel. Untuk sebelum itu kita perlu melakukan menggunakan atau memilih di mana kita akan buat tabel. Di sini saya akan buat pada tabel bengkel service motor. Saya akan memilih terlebih dahulu bengkel service motornya, yaitu dengan menuliskan use bengkel service motor, kemudian kita enter. Oke, kita sudah berhasil masuk ke database bengkel service motor. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel. Oke, untuk pertama-tama kita buat tabel customer terlebih dahulu dengan create table customer dan kita enter ID customer varchar ini adalah 4, primary key, lalu ada nama customer, tutupnya adalah varcharnya adalah 60, dimana ini juga not null. Dan ada yang terakhir adalah telepon customer, dimana variabelnya adalah char 12 dan not null. Kemudian alamat customer
customer, betulnya adalah varchar 60. Oke, untuk tabel customer ini sudah berhasil terbuat. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel cabang, yaitu dengan menuliskan create tabel cabang, ID cabang, varcharnya adalah 4. Untuk ini sebagai primary key, not null. Dan nama cabang juga varchar, dan datanya adalah 60, dan ini juga not null. Dan yang terakhir adalah ada telepon cabang, jadwal datanya adalah carnya adalah 12, not null. Oke, untuk tabel cabang sudah berhasil terbuat. Sekarang lanjut ke tabel mekanik. Sekarang kita akan lanjut ke tabel mekanik. Yaitu kita akan membuat tabel mekaniknya. Kita mulai create tabel mekanik, ID mekanik. Di mekanik ada tipe-tipenya varchar 4 sebagai primary key, not null. Kemudian ada nama mekanik, tipe-tipenya adalah varchar setelah 60, dan kemudian harus diisi, yaitu not null. Selanjutnya adalah alamat mekanik, tipe-tipenya adalah varchar juga 60, dan katanya ini juga harus diisi. Oh, terjadi error. Sekarang kita lihat terlebih dahulu bagian mana errornya. Ini kita buat ulang. Tabel mekanik, ID mekanik, varchar 4. Kemudian ini sebagai primary key, not null. Dan nama mekanik benar varchar 60, itu juga not null. Ada alamat mekanik dimana tipe-tipenya varchar 60, ini juga not null. Oke, untuk tabel mekaniknya sudah berhasil terbuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel spare part. Create tabel spare part, ID spare part, dimana betulnya varchar 4, kemudian sebagai primary key, not null. Kemudian ada nama spare part, betulnya varchar, yaitu 60, dan ini juga harus diisi. Kemudian ada
harga. Untuk integer, panjang datanya adalah 6. Ini sebagai not. Oke, untuk tabel sperma sudah berhasil terbuat, maka selanjutnya kita akan membuat tabel kasir. Jadi kasir ini harus diisi. Kemudian ada alamat kasir. Ini juga not 0. Dan untuk tabel kasirnya sudah berhasil terbuat, yaitu langkah selanjutnya kita akan membuat tabel montor. Kita akan membuat tabel montor. Yaitu dengan klik kita enter ID montor. Ini adalah varchar-nya adalah 4 primary key not null. Kemudian ada nopal, juga datanya varchar 8. Itu not null. Kemudian ada nama montor adalah 60, juga not null. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel service yang cukup panjang sekali. Dengan create tabel service ID service varchar, titik datanya adalah varchar 4. Ini sebagai primary key, bukan sih, not langsung. Sudah ID customer, kita terjadi kesalahan. Kita ulangi. Reference adalah tabel customer, di mana kita memanggil ID customer. Kemudian kita enter on update cas cd
on delete no action. Kemudian kita enter koma. Terus selanjutnya membuat keluhan. Patternnya adalah 4. Kita membuat display part. Oke, kita langsung buat lagi, yaitu cukup banyak sekali. Kita membuat ID mekanik. Pertama varchar-nya adalah 4. Ini kita akan membuat tabel service. Kita sabar terlebih dahulu, ini sangat banyak sekali. Ini references. Setelah kita melakukan buat tabel mekanik, kita lanjut ke membuat rating integer 2 0, dan kita ID motor ini not null. References motor ID motor dan on update jadi on delete no action, dan kita kurung. Terjadi error.
Dari errornya kita cek terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu tabel-tabel yang telah kita buat. Show tables. Oke, ini adalah tabel-tabel yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan buat mengisi values ya. Kita isi values untuk tabel cabang terlebih dahulu dengan insert into cabang values C001 Bunda Solo Baru. Bunda Solo Baru dan nomornya adalah 0821 38850 38850 23838. Dan C02 Honda Ramayana. Delapan dua satu lima lima sembilan 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 2424. Adalah channel 03. Namanya adalah Honda Solo Nagamas. Song 821 5950 5450. Oke, tabulasi tersebut sekarang kita lihat terlebih dahulu apakah sudah. Oke, sudah berhasil terbuat. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengisi values pada tabel mekaniknya. Insert into mechanic values. Value Saputra Solo Baru. Adalah Dewi Sinta.
tabel mekanisme sudah berhasil terisi. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Untuk tabel mekanisme sudah berhasil terisi. Untuk selanjutnya kita akan mengisi pada tabel kasir. Ini alamatnya kita isi Langharjo. Frisca. Untuk kurung. Kemudian untuk tabel kasirnya sudah berhasil terbuat. Bagaimana sekarang kita lihat terlebih dahulu bagaimana berhasil terisi. Select from share. Oke, tabel kasir sudah berhasil terbuat. Untuk selanjutnya kita akan mengisi pada tabel spare part. Kita isi tabel motor terlebih dahulu dengan mengisikan insert into motor values R01 AB16 38 CB 160 AB71 38 EK, dimana namanya adalah Pit Street. Kemudian adalah MR03 namanya adalah B1234NT. Bit Deluxe.
AB 56 CK AB 3756 AB 3756 AW. Untuk namanya adalah Mio GT. Dan yang terakhir adalah MR06. Dan ada AB5634 GS. insert Velux. Kita masukkan, kita masukkan Ctrl C, Ctrl V, kita masukkan, kita Ctrl C, Ctrl V, kita masukkan, Ctrl C, Ctrl V, kita masukkan, Ctrl C, Ctrl V, kita masukkan yang terakhir. Kita command dan untuk keluarin tabel satu box. Sekarang mari kita lihat tabel from motor. Oke, untuk tabel motornya tabel satu box. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat tabel dari kita akan membuat tabel dari customer. Customer itu dengan insert into customer values CR01, kemudian nomornya adalah 089 08953 4678 4678 967 dan langganan adalah Langan Harjo. CR02 Sri Suparmi Sri Delapan sembilan enam 7733 7733 4589 alamatnya adalah Langharjo juga Barajo. CR dengan alamatnya namanya adalah Indika. Kemudian untuk 0822
5476, kemudian 89 gambar 49 34 amannya terang grogol. Kemudian CR05 tabel ini sudah berhasil terbuat. Mari kita cek select from customer. Tulisan sudah berhasil terbuat. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah untuk pembuatan tabel spare part. Search into spare part, insert into spare part, dan kita values, kita tuliskan B001 itu servis dengan dan harganya 100.000, tarif dirolo, kemudian B010 untuk oli, harganya adalah 125.000. Kemudian kita memanggil selanjutnya ke B009 untuk ban, harganya adalah 250.000. Selanjutnya adalah B004 untuk kampas big untuk harganya adalah 93.000. Selanjutnya adalah B007 untuk filter utara, filter utara big, dan harganya adalah 17.000. Selanjutnya kita masukkan B002 untuk
B002 untuk servis berat dan harganya adalah 200 loh. Kemudian B003 untuk kampas vario dengan harga 63.000 juga, 63.000. Kemudian setelah kampas vario B006 udara vario dengan harga 20.000. Kemudian B005 untuk kampas Mio dengan harga 3.000 juga. Kemudian kita ke B08 filter udara Mio untuk 18 Giro. Select ruang spare. Untuk tabelnya sudah berhasil dibuat. Untuk melanjutkan mengenai query, untuk pertama-tama kita query terlebih dahulu, yaitu select from mekanik. Kita terlebih dahulu lihat isi mekanik. Oke, untuk ini adalah tabel mekaniknya. Kemudian kita select customer. Oke, untuk tabel ini adalah tabel dari customer. Kemudian kita select ke tabel spare part. Oke, ini adalah untuk isian dari tabel spare part-nya. Kemudian kita lanjut ke tabel select from cashier. Select from cashier. Kemudian kita setelah itu kita select from service. Oke, sebenarnya belum ada. Dan ke select nama customer from customer. Ini adalah nama-nama customer dari tabel customer. Kemudian kita lanjut ke select ke ID, select ID part harga from spare part. Ini adalah untuk ID spare part dan harganya.
pada tabel spare part. Kemudian kita akan menampilkan grouping. Kita select distinct ID spare part from spare part. Select distinct ID spare part from spare part. Kemudian adalah kita mengurutkan. Kemudian kita select from harga where performance spare part where harga kurang dari 100. Ini adalah daftar tabel spare part di mana harganya kurang dari 100.000. Kemudian kita select from spare part where harga between harganya kita isi saja 20.000 and 100.000, dimana ini adalah tabel spare part dimana harganya antara 20.000 sampai 100.000. Selanjutnya kita menjumlahkan. Kemudian kita select count. Kemudian sebelumnya itu kita select from spare part order by ID spare part. Oke, untuk selanjutnya kita select count ID spare part Oke, untuk count ini adalah jumlah barisnya. Di sini untuk tabel spare partnya terdapat 10 baris atau 10 values. Selanjutnya kita select count ID spare part. Kemudian kita tuliskan from spare part where harga kurang dari 100. Ini untuk menjumlahkan ID spare part dimana harganya kurang dari 100.000, jumlahnya ada 6. Kemudian kita select harga from spare part.
Jadi untuk jumlahnya dari semua harga spare part dari 1 sampai 10 jumlahnya adalah 1.009.000. Oke, kita lanjut lagi. Kita select sum lagi, select sum harga di mana ya kita harus buka di mana where from the part where harga uang baru 100 ini adalah jumlah harga pada spare part di mana harganya kurang dari 100.000, yaitu 334.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke select average, select AFG, kemudian kita min select harga di sini harga terendah pada tabel spare part adalah 17.000. Kemudian kita next, select harga spare part, dan untuk harga tertingginya pada tabel spare part yaitu 250.000 rupiah. Dan kita coba sekian dari presentasi dari saya Rafael Fernando dengan NIM 22011031, kelas Sistem Informasi 22A1. Berikut tadi adalah video penjelasan dari normalisasi bentuk 1, 2, 3, dan kemudian relasi antar tabel, kemudian diagram ERD. Yang terakhir adalah menjelaskan cara membuat tabel menggunakan CMP secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.